Shalom bagi kita semuanya, marilah kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami mohon kepada mampunlah Tuhan segala dosa pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita semuanya saudara-saudara sekalian tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 9. Beginilah bunyinya. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini yaitu bertekun dalam doa. Saudara-saudara sekalian, menyimak ayat 1 dalam pasal ini bahwa firman Allah datang lagi kepada Yeremia ketika ia masih sebagai tawanan Raja Zedekia dan Yerusalem masih dikepung oleh Babel. Pada saat itu kondisi hati dan jiwa Yeremia sedang gundah gulana sebab ia mengetahui bahwa Yehuda tidak mungkin terlepas dari cengkeraman dan keganasan Babel. Bangsa Yehuda akan mengalami penderitaan yang dahsyat. Yeremia pun tidak akan terluput dari cengkeraman itu. Di tengah-tengah situasi itu, di dalam pasal ini terdapat penghiburan yang sangat besar terbungkus di dalamnya demi kelegaan orang-orang buangan untuk menjaga mereka supaya tidak tenggelam dalam keputusasaan. Boleh kita perhatikan dalam pasal ini mengenai yang dijanjikan Tuhan. Yang pertama, bahwa kota Yerusalem akan dibangun dan didirikan kembali. Dapat kita lihat dalam ayat 1 sampai 6. Yang kedua, bahwa orang-orang buangan setelah dosa-dosa mereka diampuni akan dipulangkan kembali. Dapat kita lihat dalam ayat 7 sampai ayat 8. Dan yang ketiga, bahwa hal ini akan mendatangkan kemuliaan yang besar bagi Allah. Dapat kita lihat dalam ayat 9. Sebagai penjelasan mengenai firman Tuhan ini, kita akan memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan oleh Yeremia ketika ia sedang bergumul dalam penderitaan bangsanya dan dirinya. Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya
dan menegakkannya, memerintahkan Yeremia untuk memohon penyataan Allah yang lebih besar atau penghiburan ini harus diperoleh dan diambil, yaitu dengan doa. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan Allah akan memberitahukan kepada Yeremia hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak diketahuinya. Bahkan dalam pasal 32 ayat 16, Yeremia sudah berdoa, tetapi harus berdoa lagi diperintahkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, betapa mengenaskannya keadaan Yerusalem sehingga penghiburan-penghiburan perlu disediakan untuknya. Dan yang sekalipun seperti itu keadaannya, pemulihannya akan diwujudkan pada waktunya. Dikatakan di dalam ayat 4-5, rumah-rumah di kota ini, tidak terkecuali gedung-gedung istana Raja Yehuda, dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengipungan, atau dirobohkan oleh alat pendobrak dan oleh pedang atau kapak atau palu. Rumah-rumah yang paling megah dan kuat dan yang berperabotan paling lengkap sekalipun diratakan dengan tanah. Keadaan Yerusalem yang kacau pada saat itu, orang-orang yang masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim untuk memukul mundur mereka dari pengepungan, melakukan tindakan yang lebih merugikan daripada menguntungkan, memancing musuh untuk menyerang dengan lebih ganas dan geram lagi, sehingga rumah-rumah di Yerusalem penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang tewas karena luka-luka yang mereka terima akibat menyerang para pengepung itu. Allah berfirman bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang telah Dia pukul mati karena murkanya, sebab pedang musuh adalah pedangnya dan murka mereka adalah murkanya. Tetapi dari apa yang tampak, orang-orang yang terbunuh pada umumnya adalah orang-orang yang memang sudah membedakan diri mereka sendiri dengan kefasikan mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang oleh karena segala kejahatan mereka, Allah sekarang menyembunyikan wajahnya dari kota ini, sehingga adillah Dia dalam menimpakan segala sesuatu atas mereka. Berkat-berkat apa yang disediakan Allah untuk Yehuda dan Yerusalem yang akan menebus semua kesusahan mereka. Dalam ayat 6, Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Tuhan akan mencegah kematian, menyingkirkan penyakit, dan memperbaiki kembali semuanya. Di sini dapat kita pahami, sekalipun perkara sudah luar biasa parah, jika Allah mengerjakan kesembuhan, kesembuhan itu pasti terlaksana. Dosa Yerusalem adalah penyakit yang dideritanya. Oleh sebab itu pembaruannya adalah pemulihannya. Dan apa yang dikatakan selanjutnya untuk memberitahu kita bagaimana penyembuhan itu dikerjakan. Aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Israel maupun keadaan Yehuda. Tuhan akan membangun mereka seperti dahulu Tuhan membangun mereka. Apabila mereka dengan bertobat melakukan apa yang semula mereka kerjakan, maka Allah dengan memulangkan mereka kembali akan melakukan apa yang semula dikerjakannya. Dosa mereka akan diampuni dan ditaklukkan. Demikian pula akar dari penghakiman-penghakiman itu akan dimatikan. Artinya dosa mereka yang telah menjadikan mereka kotor dan menjijikkan bagi kekudusan Allah akan dibersihkan Allah, dan Allah akan menyucikan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan. Mereka yang bersalah, berdosa harus berhadapan dengan keadilannya. Tetapi Tuhan akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan, akan menghapus hukuman yang harus mereka tanggung karena dosa. Pembaruan dan pemulihan mereka akan membawa banyak pujian baginya. Kalau kita lihat dalam ayat 9, Yerusalem yang dibangun kembali seperti itu, dan Yehuda yang kembali dipadati penduduk seperti itu, akan menjadi pokok kegirangan ternama bagi Tuhan. Sama seperti sebelumnya, mereka begitu menimbulkan sakit hati Tuhan, demikianlah sekarang mereka begitu membuat senang hatinya dan menjadi terpuji dan terhormat di depan segala bangsa. Yerusalem dan Yehuda sesudah dipulihkan seperti itu akan memuliakan Allah dengan berlaku taat kepadanya.
Dan Allah akan memuliakan dirinya sendiri demi kebaikan-kebaikannya kepada mereka. Bangsa-bangsa akan mendengar tentang segala kebajikan yang telah dilakukan Allah dalam diri mereka melalui anugerahnya, dan tentang segala kebajikan yang telah dilakukannya untuk mereka melalui pemeliharaannya. Keajaiban-keajaiban dari kepulangan mereka dari Babel akan membuat dunia gempar, seperti halnya yang terjadi dengan keajaiban-keajaiban dari pembebasan mereka dari Mesir. Bangsa itu akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan ini. Umat Allah sendiri akan takut dan gemetar. Mereka akan menjadi sangat terkejut karenanya. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya. Bangsa-bangsa sekitar akan takut oleh karena kemakmuran Yerusalem, akan memandang bangsa Yahudi yang bertumbuh semakin besar itu sebagai bangsa yang benar-benar tangguh, dan akan takut menjadikan bangsa itu sebagai musuh mereka. Saudara-saudara sekalian, apa pesan firman Tuhan ini kepada kita semua? Yaitu Yeremia saat masih terkurung, firman Tuhan datang kepadanya. Dari sini kita dapat pahami bahwa kurungan tidak dapat menghambat hadirat Tuhan. Kurungan tidak dapat merampas hadirat Allah dari umatnya. Gembok jeruji tidak dapat menghalangi rencana Allah. Kurungan tidak dapat menghambat pekerjaan Allah. Sekalipun dunia benci terhadap hamba-hamba Tuhan dan memberikan hambatan-hambatan terhadapnya, tetapi pemberitaan firman Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi. Bahkan seringkali di mana penderitaan bertambah banyak, di sana penghiburan menjadi berlimpah-limpah, dan umat Tuhan biasanya mendapat perkataannya yang sangat membangkitkan semangat justru ketika dunia tidak menerima keberadaan mereka. Selanjutnya, mengapa Allah memerintahkan Yeremia secara pribadi untuk memohon penyataan Allah yang lebih besar atau berseru kepadanya? Yeremia nampaknya tidak memahami sepenuhnya maksud dan rencana Allah atas Yehuda. Ternyata memahami apa yang menimpa dirinya dalam terang kebenaran firman Tuhan yang sudah ia ketahui tidaklah semudah membalik telapak tangan. Yeremia membutuhkan perjumpaan dengan penyataan Allah yang lebih lanjut. Yeremia membutuhkan perjumpaan dengan Allah yang lebih dekat. Orang yang berharap menerima penghiburan dari Allah harus selalu siap sedia untuk berdoa. Melalui doa Tuhan akan menjawab Yeremia dan akan memberitahukan kepadanya hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak diketahui Yeremia. Yeremia diperintahkan Tuhan untuk berrogati, artinya berdoa. Berdoa dengan bertekuk lutut. Demikian juga kita sebagai orang percaya harus berrogati, setia berdoa. Berdoa atau memohon kepada Tuhan, karena berdoa adalah bagian yang tak terpisahkan dalam ibadah dan keseharian orang beriman di hadirat Allah. Dalam rangkaian doa terjadi suatu percakapan antara kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa. Doa adalah napas kehidupan kita orang beriman. Orang beriman berdoa hanya kepada Tuhan dan tidak kepada berhala, tidak juga kepada orang-orang yang dianggap kudus atau kepada sesuatu yang diciptakan Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah mendengar semua doa orang-orang beriman. Allah mendengar doa serta mengabulkannya seturut cara dan kehendaknya sendiri dan seturut waktu yang ia tentukan. Dalam kedaulatannya Allah merancang kebaikan dan damai sejahtera bagi orang beriman dan bukan petaka. Karena itu pada titik akhir kita sebaiknya menghayati bahwa doa adalah suatu ketaatan total kepada Tuhan, karena memang doa turut mempersiapkan umat menerima dan mensyukuri karya besar Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Karena Tuhan kami tekun berdoa kepadamu dan sungguh-sungguh Tuhan menaati segala perintah-Mu. Jadikanlah hidup kami hidup yang berdoa. Kami mohon kepadamu. Ampunlah kami Tuhan atas segala kedosaan kami.
Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya.